Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Alkitab menuliskan dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7 ini, Tuhan tidak menghendaki kekhawatiran terus mengganggu kehidupan saudara. Dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5, Alkitab juga menuliskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kata serahkan di sana, kitab 1 Petrus pasal 5, ditulis dengan kata Yunani lemparkan. Ya, terjemahan kata Yunaninya adalah lemparkan segala kekhawatiranmu. Dengan kata lain, Tuhan tidak mengizinkan. Bilang sama-sama, Tuhan tidak menghendaki. Tuhan melarang aku terus hidup dalam kekhawatiran. Karena itu, aku bangkit dalam kuasa roh. Di dalam nama Yesus, hai segala roh kekhawatiran, aku hardik engkau keluar dari hidupku. Dan aku mengundang roh damai sejahtera untuk dicurahkan semakin limpah dalam batinku. Di dalam nama Yesus, terjadilah, dan aku terima dengan iman. Yang percaya katakan. Alkitab menegaskan, lempar kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kamu. Jadi adalah tidak normal, bilang adalah tidak normal. Kalau aku terus khawatir, nggak normal itu. Boleh kasih tahu kanan kirimu, kalau khawatir nggak normal. Tolak segala kekhawatiran. Setuju, amin? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya membaca dalam terjemahan The Passion. Bunyinya luar biasa. Don't be pulled in different directions or worried about a thing. Tuhan menegaskan jangan biarkan hidupmu ini ditarik ke berbagai arah atau menjadi khawatir. Tuhan mau, bilang Tuhan mau. Mata hatiku terus berfokus, tertuju hanya kepada Dia. Amin. Tuhan tidak menghendaki dan Tuhan tidak membiarkan kehidupanmu terus ditarik ke berbagai aspek. Kekhawatiran dunia ini akan selalu membuat saudara terdistract dari Tuhan. Segala bentuk kekhawatiran dunia. Itu sebabnya Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jangan biarkan hidupmu ditarik ke berbagai arah yang tidak jelas hanya gara-gara kekhawatiran. Jangan biarkan, don't be pulled in different direction. Jangan biarkan dirimu ditarik ke berbagai arah or worried about a thing. Jadi satu aspek hidup pun tidak boleh dibiarkan sampai membuat saudara jadi khawatir. Dari hal yang paling sepele sampai hal yang menurut saudara sangat berat. Alkitab menuliskan, don't be pulled in different direction or worried about a thing. Lalu ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya menuliskan, be saturated in prayer throughout each day. Dengan kata lain, bertekunlah. Benamkan dirimu setiap hari dalam doa. Tuhan menghendaki kita terus memenuhi hidup kita. Menenggelamkan batin kita di dalam doa. Be saturated in prayer throughout each day. Lalu dituliskan lebih lanjut, offering your faith-filled request before God.
ditambahi lagi with overflowing gratitude. Maksudnya apa itu? Seringkali tanpa kita sadari kalau kita punya permintaan, dituliskan di sana offering your faith-filled request. Permintaan yang kita seringkali naikkan itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Tapi dalam ayat ini ditegaskan kalau engkau punya permintaan, permintaan itu harus didasari dengan faith-filled, kepenuhan iman. Kalau lagi khawatir, jangan doa. Cari tahu dulu apa maksud dan tujuan Tuhan dari setiap peristiwa yang mengkhawatirkan dirimu. Apa janji Tuhan berkaitan dengan peristiwa yang bahkan membuat engkau khawatir. Begitu saudara mendapatkan jawabannya, baru naikkan doamu. Kok kayaknya aneh Pak? Aneh karena saudara tidak biasa. Karena kebiasaan kita apa? Ada kebutuhan, jadi khawatir, baru doa. Betul ya? Mulai sekarang, bilang mulai sekarang. Aku rubah caraku berdoa. Yang kuat dong, mulai sekarang. Aku ubah caraku berdoa. Aku baru akan berdoa. Berkata-kata, memperkatakan apa yang aku yakini. Karena Tuhan sudah memberi janji kepadaku. Jadi ketika saudara menaikkan permintaanmu, permintaan itu saudara naikkan dengan iman yang penuh dan sekaligus ucapan syukur yang melimpah. Coba tolong tunjukkan sekali lagi ayatnya. Be saturated in prayer throughout each day, offering your faith-filled requests before God with overflowing gratitude. Jadi waktu kita mau menaikkan sebuah permintaan, permohonan, saudara harus menaikkan permintaanmu dengan penuh iman dan ucapan syukur yang melimpah. Lalu Paulus menuliskan lebih lanjut, tell him every detail of your life. Beritahukan kepada Tuhan setiap detail kondisi keadaan yang kau sedang hadapi. Saya mau saudara belajar menyadari apa yang ditulis dalam kitab Amsal 18 itu betul-betul real dalam hidup sehari-hari. Mati dan hidup orang ditentukan oleh perkataan mulutnya. Engkau dikenyangkan oleh perkataan mulutmu. Engkau akan terus merasa lapar karena engkau tidak pakai mulutmu dengan benar. Tapi mulai hari ini, katakan mulai hari ini, aku mau pastikan, aku akan terus berkata-kata, mempengaruhi diriku sendiri, memperkatakan perkataan iman, dan menaikkan ucapan syukur, sampai aku alami apa yang Tuhan janjikan, aku terima dalam batinku. Ada satu kepastian, ada satu kesaksian roh yang aku terima, yang aku alami, terjadi dalam batinku. Sehingga tidak ada lagi ruang untuk iblis membuat aku khawatir, membuat aku resah, membuat aku gelisah, membuat batinku penuh emosi negatif. No way! Tidak ada lagi tempat untuk si jahat bekerja, mendistrek hidupku. Di dalam nama Yesus, aku berkata kepadamu, hai iblis, masa kerjamu dalam hidupku sudah berakhir. Mulai hari ini, kalau aku masih khawatir, aku akan terus berkata-kata, memperkatakan perkataan iman, memperkatakan perkataan yang mempengaruhi emosi, pikiran, batinku untuk menjadi diyakinkan. Aku akan terus berkata-kata, menaikkan ucapan syukur, sehingga
takaran imanku, emosiku, pikiranku diyakinkan dengan janji firman-Nya, dan tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran dalam batinku. Yang ada adalah iman yang memindahkan gunung, yang ada adalah iman yang mengalahkan dunia, yang ada adalah damai sejahtera Allah yang luar biasa, yang melampaui akal, menguasai hati dan pikiranku sepenuhnya. Terjadilah. Yang percaya katakan amin. Berdiri dengan kuasa firman-Mu, membawa api kegerakan Roh-Mu, untuk mengubahkan masa depan bangsa kami, bangkitkan gereja yang memerintah, bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus lewat hidup kami, dan kemuliaan Tuhan nyata atas kami, bangkitkan gereja yang memerintah. Kami bangkit untuk menyatakan surga, menghentikan kuasa neraka atas bangsa kami. Kami bangkit untuk menyatakan surga, menghentikan kuasa neraka atas bangsa kami. Selamanya bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus lewat hidup kami, dan kemuliaan Tuhan nyata atas kami.